Halo Sobat BMKG, apa kabar Sobat semua? Semoga selalu sehat ya. Pada episode Weekly Weather Outlook kali ini, kami akan membahas mengenai siklon tropis yang tumbuh di belahan bumi utara bersama saya, Wahyu Argo. Seperti Sobat ketahui, di awal April yang lalu kita mengalami tumbuhnya siklon tropis Seroja di wilayah NTT yang memberikan dampak langsung cukup parah di wilayah NTB dan NTT. Setelah Seroja, ternyata tumbuh juga siklon tropis di wilayah utara Indonesia, tepatnya di Samudra Pasifik Timur Filipina dan diberi nama Surigay. Sobat mungkin bertanya-tanya, baru saja di wilayah selatan muncul siklon tropis, namun tak lama kemudian muncul juga di wilayah utara Indonesia. Mengapa bisa demikian? Untuk lebih jelasnya, simak tayangan berikut ini. Perlu Sobat ketahui, kemunculan siklon tropis ada musimnya. Berdasarkan data statistik kemunculan siklon tropis, dapat disimpulkan bahwa untuk wilayah sebelah selatan ekuator, siklon tropis muncul umumnya sekitar bulan Oktober hingga Mei, sementara untuk wilayah utara ekuator sekitar bulan April hingga Desember. Di seluruh dunia terdapat 7 basin tempat tumbuhnya siklon tropis, yaitu Samudra Atlantik Utara, Samudra Pasifik Utara bagian timur dan tengah, Samudra Pasifik Utara bagian barat, Samudra Hindia bagian utara, Samudra Hindia bagian barat daya, Samudra Hindia bagian tenggara, dan Samudra Pasifik bagian barat daya. Nah, kalau Seroja kemarin masuk ke wilayah Samudra Hindia bagian tenggara. Dari ketujuh basin tersebut, yang paling aktif pertumbuhan siklon tropisnya ada di Samudra Pasifik Utara bagian barat. Ini termasuk Laut Cina Selatan dengan frekuensi kejadian siklon tropis di wilayah tersebut mencapai 30% dari total kejadian siklon tropis di seluruh dunia. Berdasarkan data statistik, aktivitas siklon tropis di Samudra Pasifik Utara bagian barat terjadi sepanjang tahun, dengan aktivitas tertinggi di bulan Agustus hingga September dan terendah di bulan Januari hingga Februari. Rata-rata kejadian siklon tropis di wilayah ini pada bulan Agustus hingga September masing-masing sekitar 4-5 kejadian, sementara di bulan Januari hingga Februari masing-masing 0 hingga 1 kejadian. Kalau kita perhatikan, siklon tropis cukup sering muncul di wilayah utara Indonesia. Lalu bagaimanakah dampaknya terhadap kondisi cuaca di Indonesia? Mungkinkah siklon tropis di wilayah Samudra Pasifik Utara bagian barat tersebut melintas wilayah Indonesia? Sobat BMKG, keberadaan siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dapat memberikan dampak langsung atau tidak langsung. Salah satu contoh dampak langsung adalah kejadian hujan lebat disertai angin kencang dan gelombang badai atau storm surge di wilayah NTT pada awal pertumbuhan siklon tropis Seroja beberapa waktu yang lalu. Nah, berbeda dengan siklon tropis Seroja, siklon tropis Surigay memberikan dampak tidak langsung berupa hujan lebat di wilayah Kalimantan hingga Papua, serta gelombang tinggi di wilayah perairan sekitar Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Siklon tropis yang muncul di utara Indonesia seperti di Samudra Pasifik Utara bagian barat dan Laut Cina Selatan, umumnya hanya memberikan dampak tidak langsung. Dampak tidak langsung dari siklon tropis adalah perubahan pola cuaca yang disebabkan karena interaksi siklon tropis dengan fenomena cuaca lainnya. Misalnya, kejadian siklon tropis berinteraksi dengan pola angin monsun Asia yang menyebabkan terjadinya pergeseran wilayah konvergensi, sehingga terjadi pergeseran wilayah yang berpotensi hujan. Dampak tidak langsung dapat berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Dikatakan dampak tidak langsung karena lokasi atau wilayahnya berada tidak tepat di bawah tutupan awan siklon, namun pada wilayah-wilayah sebagai berikut. Pertama, ekor siklon atau konvergensi yang memanjang di belakang siklon. Kedua, belokan angin tajam yang terbentuk di belakang ekor siklon. Berdasarkan data statistik, pergerakan siklon tropis sampai saat ini, hampir tidak pernah ada siklon tropis di wilayah Samudra Pasifik Utara bagian barat yang melintasi wilayah Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah keberadaan gaya Coriolis. Gaya Coriolis ini mendekati nilai 0 di sekitar wilayah ekuator. Hal inilah yang menyebabkan siklon tropis di wilayah Samudra Pasifik Utara bagian barat bergerak ke arah barat hingga barat laut dan cenderung menjauhi wilayah Indonesia. Sobat BMKG, bagaimana informasi terkini badai tropis Surigay? Berdasarkan pantauan terakhir Jakarta TCWC tanggal 22 April 2021, siklon tropis Surigay berada di Samudra Pasifik Timur Filipina, sekitar 1960 km sebelah utara Tahuna, dan bergerak semakin menjauhi wilayah Indonesia. Karena posisinya yang sudah sangat jauh dari wilayah Indonesia,
dampak tidak langsung siklon tropis ini hanya berupa gelombang tinggi, sekitar 1,25 hingga 2,5 meter, dan terjadi di perairan utara Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut, Laut Halmahera, perairan utara Papua, hingga Papua Barat. Sobat BMKG, itulah tadi informasi siklon tropis di wilayah utara Indonesia. Kemudian bagaimana dengan prospek cuaca di wilayah Indonesia dalam 1 minggu ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Gelombang atmosfer Rossby diperkirakan akan aktif terutama di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, seperti di wilayah Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku pada periode 23 hingga 29 April 2021. Angin di lapisan bawah bertiup dari arah timur laut hingga barat daya, dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 knot. Pola vortex diperkirakan akan terbentuk di wilayah utara Papua. Kelembapan udara di lapisan menengah cukup basah, lebih dari 60% pada periode 23 hingga 25 April 2021, di sebagian wilayah Sumatera, Jawa bagian tengah dan timur, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Kondisi tersebut diperkirakan akan bertahan hingga periode 26 hingga 29 April 2021. Sobat BMKG, perkembangan kondisi cuaca di Indonesia sangat dinamis. Informasi yang kami sampaikan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, kami menghimbau sobat untuk selalu memperbarui kondisi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial Info BMKG atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store maupun Play Store, serta menghubungi call center BMKG di 196. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Salam sehat dan sampai jumpa.